Dari rooftop Wisma Atlet, warga yang dikarantina COVID memandang bebas langit Jakarta. Kisah karantina jamaah umroh Indonesia sepulang dari Saudi. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspirasi jamaah umroh. Syam Resviadi senang menikmati suasana Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang terakhir setelah dikarantina sepulang umroh. Sebulan lamanya, Bos Patuna Mekarjaya ini meninggalkan keluarga untuk menjalani umroh dan karantina bersama tim advance umroh. Kok bisa umroh sebulan lebih? Lama betul. Sebenarnya umroh dan perjalanan ke Saudi pergi pulang 10 hari. Nah, karantinanya yang lama, 23 hari. Ini kasuistis, karantina 2 kali di Indonesia setelah pulang. Ya, inilah kisah umroh terlama di era pandemi. Kisah terlengkap karantina jamaah umroh. Karena biasanya orang tidak terbuka status COVID-nya, apalagi mendokumentasikan lengkap. Karantina sehari sebelum ke Saudi untuk screening kesehatan di asrama haji. Sementara jamaah menggunakan asrama haji Pondok Gede, Jakarta. 25 orang anggota tim advance umroh siap berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menuju Saudi. Karena mendarat di Jeddah, anggota tim dikarantina 5 hari di hotel karantina Jeddah. Jika jemaah mendarat di Madinah, akan dikarantina di Madinah. Suasana kamar di Vivid Hotel. Selama di karantina, jamaah tinggal dalam kamar hotel dan makanan pun diantar ke masing-masing jamaah. Begitupun di Mekah, anggota tim tidak perlu lagi dikarantina hingga kepulangan via Jeddah sebelum kembali ke tanah air. Hasil PCR semua anggota negatif sehingga bisa kembali ke Indonesia. Sampai di bandara, kembali jamaah dites PCR. Bagi yang hasil tesnya positif, langsung dikarantina di Wisma Atlet. Karena hasil PCR-nya negatif, Syam dikarantina 7 hari di hotel dengan biaya sendiri. Tamu dikarantina di kamar dan makanan dikirim ke masing-masing kamar. Menjelang kepulangan dan dites PCR, ternyata hasilnya positif. Syam dengan status OTG COVID dikarantina di Wisma Atlet bersama jamaah umroh dan warga yang positif COVID yang dirujuk ke Wisma Atlet. Inilah fasilitas dan kegiatan penghuni Wisma Atlet, dimulai dari kedatangan warga, termasuk jemaah umroh yang baru datang dari Saudi, beserta penjelasan dari petugas. Apabila oke, baru bisa masuk sini diterima registrasi. Kalau enggak, ya pasti akan perlu antri. Nah, di sini posko kalau kita mau antar jemput barang, makanan, dan seterusnya. Di samping rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Orang umroh baru pulang positif. Nah, ini grup
kamar tentunya tergantung dari jumlah bed yang ada di kamar. Ada 2, ada 3. Kita tunggu saja berapa kita dapat. Boleh dapat kiriman dari luar. Makanan dari luar boleh dikirim. Baju atau apa boleh masuk. Paket makanan semuanya boleh dikirim. Nanti kirimnya ke pos tempat masuk tadi. Antrian PCR di hari pertama. Oh ada nah. Dari setiap lantai masing-masing tower dipanggil. Ini ruangan antri PCR dari setiap lantai yang dipanggil masing-masing tower di hari ke-1 atau pertama. Antrinya nggak lama, cepat juga. Mereka udah paham cara membuat antrian dengan persiapan-persiapan yang matang, peralatan, tenaga teknis, ruang antri dan seterusnya. Ruang tamu, toilet, kamar sendiri punya pasang, kamar saya, AC, ada dapur juga. Sana kamar di karantina, ada 2 kamar utama, Dia bisa orang bisa lihat. ada yang Bisa, 2 ini bed, seperti postingan pada umumnya. Tuh. ada yang 1 bed, jadi bisa bertiga. Nah, ini dapur, kamar ruang jemur, AC, water heater, Tapi kalau di WA nggak bisa ya? Dikirim ke WA ya? kamar mandi, Tadi kayak tadi download. showernya, cuman nggak ada gantungan-gantungan. Nggak bisa download kita. Oh bukan Jadi, dong, pakai Pada aplikasi yang ngobrol di itu. ruang tamu. Iya downloadnya. Suplai makanan komplit, susu, bir brand 1 kaleng, buah-buahan. Iya. Ini makan pagi. Disalin. Kalau soal makanan mantep lah. Yang tadi. Ya tuh, Udah ada. Ustadz Nur lagi makan. Semalam udah dihapus kan. Oh Juga. ya pantas. Harus download dulu. Roti, ya kan? Dia nggak masuk ke galeri ya. Ini Nggak lagi pada bisa. sibuk tuh bikin Khusus itu di Khusus itu status. cuma Instagram doang. pos 4 penerimaan makanan-makanan dari luar. Jadi cuma dibatasi sama sini saja pengunjung dan pengantar khususnya makanan-makanan. Juga masih aman insya Allah. Mau ambil makan siang, ada yang ngirim 3 bakar dari Jalan Tawes. Jadi ada penyegaran dalam makan, boleh ambil dari luar. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan imun. Juga kesehatan. Terima kasih. Ini saya di dekat posko 4. Nggak ada barangnya. Insya Allah, tabarakallah, ini Pak Tony 3683 datang mengantarkan air hangat jahe ke instansi darurat Tower 5. Terima kasih Bang Tony atas luar biasanya sampai datang ke Wisma dengan banjir-banjir dan hujan besar. Masalah alhamdulillah ini udah. Pak Haji mana Pak Haji? Janji jam 4, ini jam 5 nih belum turun-turun. Lagu udah dipasang tuh. Tuh udah mulai joget-joget ya. Kalau
Tapi jangan makanan melulu ya dipajang. Mana nih olahraganya tuh? Kayak kita buktinya, nah, biar pandang semangat masuk Wisma Atletnya. Jalan pagi, olahraga, atlet. Kita diberi kebebasan untuk beraktivitas. Jadi setiap sore dan pagi kita ada aktivitas olahraga. Kami aja baru main badminton tadi, tepak tepok sama Pak Wawan tuh. Tapi karena kita udah lama nggak main, jadinya ya cepet lelah. Kesan dan pesan untuk selama di karantina, dinikmati, diterima dengan ikhlas agar kondisi apapun di Wisma Atlet ini bisa menjadi menyatu dengan kita. Karena kalau bertentangan pasti kita juga akan stres. Sehingga apapun yang terjadi ya kita sesuaikan. Di sini fasilitas yang menunjang, ya selain kamar, serta kamar mandinya yang ada water heaternya, memang fasilitas di kamar kita harus bawa sendiri gitu ya. Walaupun ada housekeeping, tapi mereka tergantung permintaan, kadang-kadang mereka juga nggak hadir. Jadi kita harus berberes sendiri, nyapu, ngepel, bersihin kamar mandi, nyuci, dan segala macam gitu ya. Sehingga itu jadi satu aktivitas sendiri, tanpa harus menyuruh orang lain. Gitu. Itu juga dengan aktivitas umum lainnya, olahraga setiap pagi dan sore, bisa aerobik, bisa jalan sehat, hidup udara di luar kamar. Kamar juga jendela bisa dibuka, AC bisa dimatikan apabila terlalu dingin. Banyak hal yang memang bisa kita jadikan motivasi kita untuk selama kita di karantina ini. Makanya kita bisa bernyanyi-nyanyi sendiri di dalam kamar bersama teman-teman untuk bisa menghibur diri sendiri dan seterusnya. Sehingga ya semua tergantung dari kita sendiri. Jangan dilihat dari orang harus menyesuaikan ke kita, tapi kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan orang-orang sekitar kita. Saya pikir itu saran-sarannya, kesannya agar bisa menikmati suasana di Wisma Atlet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syam memberikan tips karantina untuk menjadi pelajaran bagi calon jemaah umroh dan semangat bagi mereka yang dikarantina di Wisma Atlet. Syukuri dan bergembira untuk menikmati karantina bersama teman lain. Segera sehat kembali dan berkumpul bersama keluarga.